Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih rekan-rekan semua, anggota kelompok 2 dan juga rekan-rekan dari Popcorn untuk berkenan untuk diwawancarai mengenai eh, beberapa aspek yang bakal kita tanyain nantinya. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan ada yang pertama Rangga Triharto, saya sendiri Lintang Rizky, ada Raka Tarsya, Ken Stefanus Wijaya, dan juga Fianza Rizkia sebagai editor yang sedang berhalangan untuk mengikuti Zoom. Nah, di sini juga udah ada rekan dari teman-teman Popcorn juga, ada Kak Ridwan Tamim, ada Kak Maisa. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa dilangsungkan saja kepada rekan saya untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Oke, makasih Lintang atas kesempatannya. Eh, di sini saya mau nanya tentang organisasi pada usaha Popcorn ya. Eh, jadi gimana sih tim manajemen ini berkolaborasi dalam menjaga standar kualitas produk di bisnis kalian? Boleh dijawab. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maisa, saya dari Popcorn. Tadi pertanyaannya gimana sih cara manajemen dari kita jaga kolaborasi ya intinya buat supaya standar kualitas produk tuh tetap terjaga ya. Yang pertama tuh kita ada pembagian tim, jadi nggak semua dilakuin sama satu orang. Kalau tadi tuh Ahmad sebagai CEO yang tugasnya emang untuk mengatur keseluruhannya kerja tim. Terus kalau Tamim itu dia di bidang finance, kalau saya sendiri di bidang research and development, Nadifa di bidang marketing, dan Savana itu di bidang operation gitu ya. Jadi untuk menjaga kualitas produk itu sebenarnya ada di bidang operation, yaitu gimana kita harus tahu nih SOP-nya gimana ketika peletakan produknya harus kayak gimana, runtutan ketika menyajikan popcorn ke konsumen kayak bagaimana, lalu juga resepnya, takarannya juga harus pasti supaya rasanya tidak berubah-ubah walaupun dibuat oleh orang yang berbeda. Paling itu sih gimana cara kita ngejaga SOP produk. Hmm, terus kalian tuh udah ada karyawan apa belum ada? Maksudnya masih eh, orang-orang itu masih yang tadi empat tadi itu yang penting-pentingnya atau ada karyawan? Sebenarnya tuh kita masih berlima, cuman kita tuh pernah konsinyasi kan sama COFEB, Cafe FEB ya. Jadi ada waktu itu ada beberapa kali pelatihan lah gitu sama anak-anak magang di COFEB buat cara buat popcorn gimana, penyajiannya gimana. Terus kan popcorn tuh ada 3 produk ya, dan masing-masing produknya itu beda-beda gitu penyajiannya. Kalau misalkan mie, mungkin dia harus dipakein sambal dulu, baru dipakein ayam. Kalau misalkan mentai dia harus di-torch dulu. Kalau salad harus dimasukin dulu buahnya, lalu dipakein salad dressing kayak gitu sih. Nah, kalau gitu nanti misalnya udah ada karyawan ya, eh, ada nggak sih cara eh, ngatur standar operasional buat si pelatihan karyawannya ini? Iya, paling balik ke SOP kita yang tadi sih, gimana cara penyajian produk, letaknya produk yang baik kayak gimana, terus jumlah produknya gimana, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak, yang pas kayak gimana, paling gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya eh, tentang dari komunikasi antar divisi ya. Kan tadi udah ada dijelasin tuh ada operasional, ada finance, ada CEO, ada ini dan lain-lain itu. Gimana tuh komunikasi internalnya biar nggak salah salah komunikasi atau biar efektif gitu antara pelayanan, antara dapur dan manajemennya. Oke, kalau biar komunikasi internal efektif tuh, sebenarnya kan kita juga ada grup di WhatsApp ya, dan biasanya tuh emang udah terbagi gitu loh job desk-nya masing-masing. Tapi kita juga tetap saling backup satu sama lain. Kan misalkan nih di operasional, dia kan kayak nggak mungkin ya kalau harus masak semuanya sendiri gitu. Jadi walaupun memang SOP-nya ditentukan oleh Safa ataupun resepnya ditentukan oleh Safa, kita tetap nih misalkan bantu untuk menyiapkan ayam, menyiapkan mie,
nih, menyiapkan bahan-bahan. Tapi begitu juga dengan tim marketing gitu. Walaupun mungkin Nadifa yang buat brief kontennya, Nadifa yang buat desainnya, tapi untuk talent kita tetap bantu, kita tetap masuk ke konten tersebut gitu. Jadi untuk mengatur komunikasi internal tuh sebenarnya lebih ke tugasnya Ahmad sebagai CEO. Tapi kita juga semua orang dalam tim juga saling backup gitu. Oke, mungkin cukup pertanyaan tentang organisasi. Bisa dilanjut sama teman saya tentang pertanyaan marketing. Oke, tadi pembahasannya seru banget ya mengenai dari organisasi yang ada di Popcorn. Nah, ini dilanjut nih pembahasan marketing yang ada di Popcorn itu sendiri. Di sini mau nanya nih, kayak apa sih strategi pemasaran yang paling efektif gitu untuk menarik pelanggan baru atau kayak media yang digunain, yang biasa digunain gitu untuk masarin si Popcorn itu sendiri. Nah, boleh dijawab Kak. Ya, untuk media karena aku bagian research and development, biasanya tuh media yang kita gunain itu ada tergantung jenis audiensnya. Kalau misalkan kita Instagram, itu berarti kita lebih ke visual ya, lebih ke audio visual. Biasanya itu di konten Instagram, Reels itu paling utama karena Reels itu jangkauannya lebih besar. Terus itu kalau kita pakai strategi konten marketing. Tapi kalau kita pakai mau di Twitter, itu juga kita bisa pakai affiliate marketing dari misalkan dari manifest kayak gitu. Kita masukin storytelling yang baik karena Twitter itu lebih ke storytelling. Jadi biasanya dibuat nih kata-kata yang menarik, tapi pakai gambar juga mungkin, dan mereka tuh biasanya pada penasaran, komen kayak gitu. Untuk strategi yang ketiga itu ada direct selling. Direct selling itu waktu kita di booth to booth gitu, dari booth ke booth gitu. Jadi biasanya ada yang langsung masarin gitu, langsung ngasih tahu ke pelanggan, iya kita dari Popcorn, kita ada berbagai macam menu, ada 3 menu, itu direct selling kita. Jadi so far kita ada 3 strategi itu sih untuk Popcorn. Wah, menarik banget nih dari marketing yang ada di Popcorn itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, kayak bagaimana sih Popcorn ini kayak membangun brand awareness nih untuk menu dari Popcorn agar lebih dikenal oleh banyak publik selain dari mungkin tadi yang sudah disebutkan sama Kak Maisa. Mungkin ada cara lain atau trik-trik lain gitu mengenai brand awareness dari Popcorn itu sendiri. Kalau untuk brand awareness-nya sendiri tuh karena kita kan basicnya itu kayak makanan unik yang mengubah wadah makanan jadi yang bisa dimakan gitu ya. Jadi brand awareness-nya tuh lebih kayak, ih popcorn tuh lucu ya, tapi ternyata dia mengurangi sampah kayak gitu sih brand awareness-nya. Jadi biasanya kita pakai strategi FOMO ya, karena biasanya orang-orang tuh pada FOMO. Jadi biasanya tuh kita kalau misalkan ada yang beli, terus kita minta, Kak boleh dong kalau misalkan dia upload ke Instagram, tag ke IG kita popcorn.id gitu. Oke, oke. Berarti emang benar-benar makanan ini sebenarnya popcorn juga aku juga nggak pernah lihat di mana-mana sih. Baru popcorn doang yang baru aku lihat gitu. Makanan yang memang disajikan dalam bentuk kon dan itu juga menunjang sama SDGs ya yang udah ada. Nah, selanjutnya ada nggak sih strategi dari popcorn itu sendiri untuk mempertahankan pelanggan-pelanggannya gitu, untuk tetap stay, untuk tetap loyal sama popcorn itu sendiri. Oke, gimana tuh, Kak? Oke, kalau untuk strateginya tuh kita yang pertama mungkin dari segi operasionalnya mempertahankan SOP. Yang kedua tuh kita misalkan kita pernah ketemu sama satu pelanggan yang ternyata dia udah ngikutin kita dari awal, bahkan dia beli juga ketika kita buka booth di luar ONJ gitu. Padahal dia anak ONJ dan saat itu kita ngasih suatu reward gitu. Dia waktu itu beli 2 menu dan kita kasih gratis menu yang gak dia beli. Jadi untuk emang pelanggan-pelanggan yang kayak kelihatan setia gitu, kita biasanya suka post di Instagram ataupun kasih produk gratis aja gitu. Bahkan pernah temen aku sendiri tuh dia beli popcorn, tapi ini waktu nggak ada akunya sih, dilainin sama temen aku yang lain. Dia beli popcorn tapi salah menu. Tapi dia nggak bilang gitu kalau salah. Bilangnya pas di akhir, dan kita tetap buatin lagi menu yang emang dia pesen gitu karena kita tahu itu salahnya dari kita mungkin. Jadi gimana ya,
orang-orang itu kan seneng ya kalau servisnya itu bagus. Jadi kita mengutamakan juga di servis sih untuk strateginya. Wow, keren banget ya. Emang berarti aku juga sebagai konsumen memang kalau SOP-nya bagus, terus pelayanannya bagus juga kayak kita tuh jadi suka gitu ya, jadi demen buat balik lagi sih. Udah banget sih, Kak. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bakal ditanyakan mengenai tentang finance dari usaha popcorn itu sendiri. Boleh dilanjut untuk rekan saya, Ken. Ya, jadi saya akan menanyakan tentang keuangan atau finance. Pertama-tama kita yang jawab nanti Mas Tamim atau Kamaisa nih? Tamim, silakan. Oke, Mas, biar lebih personal aja pertanyaannya. Yang pertama itu mau bahas tentang pembukuan sih. Kan kalau usaha kan harus ada pembukuannya kan ya. Mas Tamim, usahanya pakai software atau aplikasi nggak buat mencatat pembukuan keuangannya itu? Untuk sekarang sih masih belum, masih manual, masih pakai Excel. Itu sempat ada kepikiran untuk pakai software dan sudah ada target software yang akan dipakai, cuman qadarullah belum ada dananya karena cukup mahal juga ya. Sistemnya itu subscription per bulan gitu. Jadi kita harus sewa softwarenya per bulan. Tuh. Oh, berarti ke depannya diusahakan ya, berarti kalau ada Ya. pakai alat ya. Terus pertanyaan yang kedua itu eh, usaha kalian ini ada diskon atau penawaran promosi nggak sih? Ada, ada, Ada. Kalau ada ada diskon. itu gimana caranya biar ngitungnya, ya, ngitung keuangan itu biar nggak rugi gitu, biar nggak ngerusak margin keuntungannya. Oke, sebetulnya kalau untuk kata kata tanda kutip merusak margin keuntungan, kalau diskon ya pasti merusak ya, karena mengurangi margin. Tapi kalau untuk nggak rugi, ya pasti kita nggak rugi karena diskonnya ini misalkan buy two get one, itu kan sama aja apa ya, marginnya cuma menipis doang gitu, mempertipis margin aja gitu. Atau bisa jadi kita pakai cara apa ya, psikologi misalkan eh dengan membeli 5 tuh biasanya kan kita marginnya udah banyak kan, makin banyak banyak kuantitas pembelian makin gede marginnya, ya kan, bener gak? Iya Nah, dengan betul. membeli misalkan beli 5 gratis satu, berarti kan margin dengan pembelian 5 sudah bisa mengcover untuk harga HPP satu produk gitu misalkan. Itu kita main apa ya? Main strategi aja sih sebetulnya. Itu main strategi penetapan harganya, main strategi HPP-nya, budgetingnya gimana. Gitu sih. Oh. Ngomong-ngomong soal budgeting, ada cara usahakan itu ada cara sendiri nggak buat mastiin biar pengeluaran itu nggak kayak berlebihan gitu? Tetap efisien ya dan berlebihan. Kalau bisa Ya, sih kan karena mungkin bisnis saya itu lebih kayak kita bekerja sama dengan supplier kan. Jadi kita memastikan bahwa suppliernya itu pertama harus dekat dari tempat produksi. Jadi supaya tidak ada ongkir-ongkir tambahan. Yang kedua, kalau bisa suppliernya dari satu pihak aja. Maksudnya pokoknya dari misalkan dari mulai bahan baku, terus kayak konnya, ayamnya itu dari satu aja. Jadi bisa langsung borongan besar dan biasanya kalau borongan besar itu dapat diskon, dapat potongan harga gitu. berarti Kemudian main kuantitas ya, Kak? ya main kuantitas pertama itu. Yang Ya. kedua, kita menerapkan kuota. Misalkan kita buka open booth di salah satu event manajemen misalkan lah kasarnya. Kita open booth, kita bisa menerapkan kuota. Di project kali ini kita bakal menjual berapa, menyediakan produk berapa. Misalkan 150 pieces. Ya udah tahu berarti kita menyediakan bahan 150 pieces. Se apa di in case misalkan masih ada yang beli setelah bahan kita habis atau produk kita 150 pieces itu laku, ya berarti yang mau beli itu nggak dapet gitu. Karena apa? Karena biar tidak mubazir. Karena kan kalau misalkan ada apa kelebihan gitu, kita kan nggak tahu ya kan yang beli siapa. Misalnya kita sediain 200 atau kita nggak sediain, yang penting tergantung yang beli aja gitu. Nanti kalau misalnya habis langsung apa diisi ulang. Nanti itu nggak efisien. Mulai dari ongkirnya kan harus bolak balik kan. Terus misalkan kalau ketika kita di pengisian ulang yang terakhir, akhirnya pelanggannya nggak datang lagi, itu kan jadi mubazir, jadi kebuang-buang. Jadi biasanya kita dengan salah satu strateginya itu dengan menerapkan kuota di tiap project booth ataupun daily sales. Oke. Pas banget nih pertanyaan terakhirnya.
membahas tentang itu kuotanya tadi, kuota bootnya. Itu ngitungnya gimana sih, Mas? Ngitung kok biar nggak kelebihan dan nggak kekurangan gitu. Nggak kelebihan gimana tuh maksudnya? Maksudnya ya off kayak misalnya 100 nih, tapi yang beli cuman dikit, bisa cuman 50. Oke, itu juga main strategi sih ya. Sebetulnya ini kan nggak ada perhitungan baku, nggak ada rumus-rumus baku segala macam. Kita mainnya tracking. Kalau misalkan untuk sekarang saya kan karena udah sempat buka-buka boot, jadi main tracking rata-rata untuk open boot itu di UNJ dapat berapa, kemudian kalau di luar dapat berapa gitu. Kalau misalkan awal-awal kita patokan terpahitnya atau patokan realistisnya, misal pahit-pahitnya nih kayaknya laku estimasi atau dengan produk serupa laku misalkan 20 pieces per hari, ya udah kita ikuti 20 pieces per hari gitu tanpa ada perhitungan pasti gitu gitu. Tapi kalau misalkan kita udah punya tracking data, maksudnya udah punya data customer sebelum-sebelumnya, biasanya kita bisa mengestimasi ini kira-kira berapa customer yang akan datang di booth ini berkaca dari yang lalu-lalu, kan biasanya ada rata-ratanya gitu. Berarti dilihat dari pengalaman ya. Iya, Dulu pengalaman. dapat berapa. Ya, itu untuk kalau Itu aja misalkan sih dari saya pertanyaan tentang finance. oke baik. Selanjut, selanjutnya pertanyaan tentang manajemen boleh kata. Oke, sebelumnya sebelumnya apakah suara saya terdengar nih teman-teman kelompok? Saya udah ganti device. Oke, aman-aman. Oke, aman ya. Tadi kan teman-teman semua udah bahas mulai dari organisasi, terus juga marketing, terus juga udah keuangannya juga. Nah, mungkin di sini saya sebagai ini aja kali ya, pertanyaannya itu udah hampir ya bisa dibilang mirip-mirip, tapi kurang lebih kita make sure aja dari segi manajemen itu sendiri. Tadi udah sempat disinggung sama Lintang ya terkait juga dengan bagaimana mempertahankan pelanggan lama ya. Nah, ini mau bertanya lagi ini, mungkin nggak beda-beda jauh, tapi eh, menurut usaha kalian nih, kira-kira pelayanan pelanggan itu bagaimana ya? Apakah pelayanan pelanggan itu dapat membangun loyalitas dan reputasi di Popcorn itu sendiri? Karena kan penting banget ya kalau kita bisnis itu paling penting kayak tadi tuh ada apa customer yang emang dia setia banget dari awal ya. Nah, ada nggak sih cara dari Popcorn itu sendiri bagaimana supaya pelanggan itu bisa loyal dan kalian bisa mendapatkan reputasi yang sebagus itu? Seperti itu sih. Oke, baik. Jadi menurut kita itu tentu aja penting ya. Karena menurut kita percuma marketing sebagus apapun, kita udah narik pelanggan sebanyak apapun, tapi dia cuma bisa beli, cuman mau beli sekali doang, nggak mau beli selanjutnya, ya buat apa gitu kan. Di next waktunya dia nggak bakal beli lagi. Jadi emang loyalitas kita dan reputasi bisnis juga penting. Yang pertama mungkin yang harus kita terapkan higienis ya, kebersihan. Jadi tiap melayani pakai sarung tangan, lalu juga lingkungan jualan rapi, bersih, itu untuk reputasi bisnisnya lebih ke higienis, tidak ada bau ataupun kotoran-kotoran yang mengganggu pemandangan ataupun penciuman gitu. Kalau untuk loyalitas dari segi konsumennya, ya mungkin itu yang tadi saya sudah jelaskan. Kita pakai tawaran-tawaran menarik yang tadi Tamim bilang. Kita beli, misalkan pelanggan beli 5 nih, nanti kita gratisin 1, atau mungkin ada diskon di hari-hari tertentu. Dan ada juga kita membuat konten ya, konten di Instagram itu juga gunanya untuk apa? Supaya kita bisa keep in touch sama followers kita. Kita ada sesi interaktif di story, ada polling, kayak gitu. Itu aja sih paling jawabannya. Oh iya bener sih, apalagi kan ini terkait F&B ya. F&B kan namanya kita kan buat makanan masuk ke mulut itu kan pengennya kan yang bersih, yang higienis. Ya, berarti untuk mendapatkan reputasi itu strateginya adalah mungkin karena sektor bisnisnya ini adalah F&B, jadi yang diutamakan adalah kebersihannya ya. Seperti itu ya Kak Maisa ya. Sama tadi Iya, betul. sama kayak strategi-strategi itu ternyata untuk bangun loyalitas juga dibangun dari strategi marketingnya ya nggak sih? Karena kalau misalkan marketingnya juga gimana ya, gimana juga orang mau loyal ya kan sama suatu bisnis gitu kurang lebih. Iya, betul, betul, betul. Iya sih. Oke, mungkin terus yang selanjutnya popcorn itu sendiri sebenarnya aku mau tanya deh, popcorn itu ada berapa varian menu ya Kak?
Oke, kita tuh ada 3 varian menu, ada salad kon, mentai kon, sama mie ayam kon. Wah, menarik tuh. Kon tapi pakai mie ayam. Nah, mungkin ya pertanyaan itu terkait dengan inovasi pada produknya ya. Nah, dari Pokon sendiri setelah udah berjalan kurang lebih cukup lama ya, kira-kira ada nggak sih dampak dari inovasi produk baru tuh terhadap daya tarik konsumennya, apalagi konsumen-konsumen yang udah lama gitu kan, kayak apakah itu dapat menarik perhatian gitu untuk para konsumennya? Kalau Oke, ada yang jadi kalau untuk basic menu popcorn itu yang 3 saya sebutkan tadi, tapi beberapa minggu kebelakangan ini, yang waktu kita buka di Coffee itu kita menambah varian menu, jadi gitu. Biasanya tuh kan mie ayam itu nggak pakai mentai ya, jadi sekarang kita bisa nih adjust. Biasanya ada beberapa kan customer tuh yang pengen mie ayam tapi pakai mentai, jadi mie ayamnya tuh dipakai mentai gitu. Itu untuk dari segi pengembangan produknya. Nah, untuk pengembangan produk yang lain, sebenarnya itu kita masih ngembangin ya. Beberapa itu kita ada mau menjurus ke ekskul kon dan nasi goreng kon. Karena waktu itu kita juga pernah bikin nasi goreng, terus ada beberapa orang yang kita kenal tester, terus kayak kenapa nggak sekalian aja nasi goreng gitu. Cuman memang ya. pengembangan produk kan butuh waktu yang lama ya, jadi nggak main langsung jadi gitu. Kita mau yang menyajikannya yang emang bagus dan emang enak gitu, nggak asal-asalan. Jadi sedang dipersiapkan sih. Oke, tapi dari adanya inovasi itu mempengaruhi peningkatan penjualan gak sih, Kak? Iya, tentu banget dong. Jadi biasanya tuh kalau customer tuh nggak pengen nih kayak menunya itu aja kan, pasti mereka Iya, juga benar. biasanya nih orang-orang tuh kurang sebenarnya sama menu mie ayam, tapi mie ayam kon. Tapi karena kita tuh bilang nih, Kak ini bisa tambahin mentai loh kayak gitu. Nah, mereka tuh mulai banyak yang beli mie ayam kon gitu, tapi pakai mentai seperti itu. Bener sih. Jadi kayak, oh, saya kurang suka nih yang ini. Tapi dari Popcorn sendiri menemukan suatu pemecahan masalah kayak, oh bisa nih kita tambahin mentai gitu. Jadi yang galak itu bisa jadi apa namanya, jadi daya tarik lagi gitu kan. Jadi orang penasaran. Iya, betul betul betul. Menarik, menarik banget, menarik banget. Terus tadi kan udah dibahas juga ya sama teman-teman yang lain di bagian organisasi gitu. Mungkin mau bertanya aja nih, pertanyaan terakhir ya. Pasti kan kita dalam satu tim itu ada yang namanya konflik ya. Nah, eh, bagaimana sih proses manajemen konflik antar tim Popcorn sendiri? Terus langkah apa yang biasanya tuh tim Popcorn lakukan gitu untuk apa ya mengatasi konflik yang ada ini? Oke, namanya juga sebuah tim gitu ya. Ada Iya. banyak kepala di dalamnya, pasti ada konflik bener banget. Biasanya tuh kita kalau misalkan ada perbedaan pendapat atau konflik tuh kita rembukin sih rame-rame. Walaupun mungkin lama gitu ya penyelesaian konfliknya, tapi bisa tetap terbuka gitu satu sama lain. Misalkan ada masalah A, menurut pandangan Tamim seperti ini, menurut pandangan saya seperti ini, menurut pandangan Ahmad seperti ini. Terus nanti kita cari jalan tengahnya di mana nih. Ternyata sumber masalahnya di sini kita selesaikan gitu. Itu langkah-langkah ketika kita mengatasi konflik. Tapi untuk menghindarinya sih lebih kayak komunikasinya sih tetap harus dijaga gitu, jangan sampai ada miskomunikasi. Biasanya kalau misalkan emang ada, misalkan saya nggak bisa, sedang tidak bisa bertugas ataupun sedang tidak bisa menyelesaikan sesuatu, kita bisa minta tolong nih backup ke yang lain gitu, jangan sampai pekerjaannya tidak diselesaikan tapi nggak ada tanggung jawab ataupun nggak ada komunikasi gitu. Itu sih. Oke, jadi penting bang. Jadi kalau dari boleh aku rangkum tadi, komunikasi itu penting banget ya untuk eh, menghindari konfliknya itu sendiri. Ya, ya. Oke. Banyak banget nih insightful banget dari teman-teman popcorn semua. Mungkin aku kembaliin lagi ke Lintang ya. Oke, ini tadi wawancaranya sangat amat informatif banget dan insightful banget ya buat kita.
dan jadi tahu nih gimana sih strategi dari organisasinya, marketingnya, keuangannya, dan juga manajemen yang ada di Popcorn itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian wawancara pada video kali ini. Terima kasih banyak untuk Kak Ridwan Tamim, Kak Maisa, dan rekan-rekan lainnya yang telah meluangkan waktunya untuk mau diwawancara pada tugas kami, untuk menyelesaikan tugas kami juga. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.